Tetapi saya mau menyampaikan kepada keluarga besar Garda Bakti Indonesia bahwa Anda kalau masih bangga dan merasa menjadi bagian Garda Bakti Indonesia, saya minta untuk melaksanakan tugas-tugas untuk peningkatan lagi, sehingga apa yang kemarin saya sampaikan, ada orang-orang yang mengaku Garda Bakti Indonesia tetapi tidak memiliki identitas status masuk dalam struktur Garda Bakti Indonesia. Sehingga saya menyampaikan ini secara terbuka kepada pihak aparat penegak hukum dan juga aparatur negara pemerintah, baik desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan juga pemerintahan, bahwa anggota Garda Bakti Indonesia dalam melakukan kegiatan itu dibekali 4 item: SK, jadi SK, surat tugas, KTP, dan perlengkapan seragam baju 4. Bila masuk dalam struktur kepengurusan DPC, DPD atau DPP, itu ada surat mandat, surat tugas, surat keputusan, KTA, dan alat perlengkapan yang namanya baju seragam 5 item. Bila Bapak-bapak Ibu sekalian, ada anggota kami, anggota Garda Bakti Indonesia dimanapun berada, pada saat melaksanakan tugas tidak membawa yang namanya surat tugas, SK, dan tidak memiliki KT, dan tidak membawa perlengkapan yang namanya seragam resmi Garda Bakti Indonesia, saya nyatakan ilegal. Tangkap. Saya minta untuk ditangkap, diamankan, diproses kalau ada yang mengaku-ngaku anggota Garda Bakti Indonesia, siapapun mereka, lalu mengaku-ngaku tidak mampu menunjukkan setidak-tidaknya KTP, surat tugas, dan harus berbaju. Kalau melaksanakan tugas harus berbaju dinas resmi, baju seragam Garda Bakti Indonesia. Yang terakhir, KTA itu ada kodenya. KTA ada masa berlaku. KTA setiap tahun itu berubah barcode, warna, simbol, dan tahun pembuatan. Jadi setiap tahun paling mudah seseorang anggota Garda Bakti Indonesia yang menunjukkan KTA dan di bawah foto diri itu tidak ada yang namanya tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan itu kalau 2025 yo masa berlaku 2025. Lah itu rahasianya ada di pada kami, warnanya, simbolnya, barcode-nya, dan sebagainya. Sehingga anggota-anggota walaupun dia resmi tetapi tidak mau memperpanjang kartu anggota itu, yaitu tidak berlaku pada saat itu kalau dia mau pakai kartu tanda anggota Garda Bakti Indonesia, tetapi kartunya itu masa berlaku atau kartunya itu sudah kadaluarsa tahun 2018, yaitu tidak
berlaku, artinya tidak boleh menjalankan aktivitas dan mengatasnamakan anggota lembaga Gada Bakti Indonesia, dan itu pasti akan dikenai sanksi kalau dia tidak memperpanjang kartu tanda anggota tersebut, dan harus diperpanjang. Bila mana Anda semua anggota Gada Bakti Indonesia pada saat melaksanakan tugas KLTA-nya mati, masa berlakunya habis, ya toh, dia tidak mau memperpanjang, ya saya nyatakan saya tidak akan melindungi Anda dalam saat melaksanakan tugas, dan akan saya tuntut untuk segera mengaktifkan kembali, lapor kepada DPP Pusat untuk dilakukan peremajaan atau registrasi ulang. Kira-kira demikian. Kenapa kok harus ke pusat? Ya memang kita sengaja, yang bisa menerbitkan KTA, SK, mandat, tugas bagi seluruh anggota Gada Bakti di Indonesia hanya Dewan Pimpinan Pusat Gada Bakti Indonesia, yang langsung saya verifikasi, saya tanda tangani oleh Ketua Umum Gada Bakti Indonesia. Clear. Jadi daerah sementara ini tidak kami izinkan untuk mengeluarkan dokumen apapun terkait database, karena kami ingin database Gada Bakti Indonesia itu terpusat dan bisa kita pertanggungjawabkan bila mana ada sesuatu hal untuk kepentingan hukum, kepentingan administrasi apapun, kita memiliki yang namanya database keanggotaan struktur dalam Gada Bakti ini. Kalau tidak masuk yang mengaku-ngaku atau mereka yang tidak mau memperpanjang meregister kembali, ya akan terhapus dengan sendirinya di dalam database. Bila itu mereka melakukan kegiatan di luar dengan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, mohon bisa dikoordinasikan, dilaporkan kepada kami pimpinan pusat Gada Bakti Indonesia, dan saya nyatakan kalau mengaku anggota Gada Bakti Indonesia tidak mampu menunjukkan KTA, SK, surat tugas, mandat dan sebagainya, dan apalagi tidak menggunakan seragam kelembagaan, saya nyatakan itu ilegal, dan saya minta untuk ditangkap supaya tidak merusak visibilitas kita sebagai lembaga independen dan profesional. Kira-kira demikian. Terima kasih atas kesempatan kami menyampaikan ini, dan juga terima kasih telah bergabung bersama kami, sehingga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berfaedah, dan menjadi tambahan pengetahuan wawasan kita tentang sejarah, tentang persatuan kita sebagai bangsa. Dan saya harapkan kita semua, warga negara Indonesia, warga masyarakat Indonesia, khususnya keluarga besar Gada Bakti Indonesia, untuk bisa menjaga kehormatan diri, kehormatan kelembagaan, menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Hadirlah sebagai pemersatu, bukan pemecah. Hadirlah dan hadirkan Gada Bakti Indonesia sebagai solusi atas kesulitan-kesulitan masyarakat kita. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Gada Bakti, salam Nusantara merdeka, 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 jaya selalu Indonesia selamanya. Terima kasih.